Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngebayangin proses belajar itu layaknya sebuah kisah kepahlawanan yang epik? Nah, pahlawan kita di cerita ini bukanlah sosok berjubah yang terbang di angkasa, tapi sebuah kekuatan dinamis yang secara radikal mengubah cara kita memproses informasi, mengajar, dan belajar di era digital saat ini. Ya, hari ini kita bakal menelusuri perjalanan luar biasa dari multimedia pembelajaran. Saya jujur antusias banget membedah topik ini bareng Anda, karena kita nggak cuma mau bahas teori yang membosankan. Kita akan mengeksplorasi sebuah alat pemberdayaan yang secara harfiah mutlak dibutuhkan oleh setiap pendidik dan pembelajar modern. Oke, biar nggak nyasar, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, definisi multimedia. Kedua, urgensi dan fungsi inti. Ketiga, contoh dalam aksi. Keempat, kekuatan versus kelemahan. Kelima, dampaknya di pendidikan non-formal. Dan terakhir, referensi akademik. Kita mulai dari bab pertama, definisi multimedia. Atau mari kita sebut ini momen pertemuan dengan sang pahlawan. Sebelum melihat aksinya di lapangan, kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya multimedia pembelajaran itu? Yang pasti, kita udah nggak lagi ngomongin buku cetak statis yang bikin ngantuk. Multimedia pembelajaran adalah kombinasi dinamis dari teks, grafis, animasi, suara, dan video. Tapi tunggu, kata kunci utamanya di sini adalah interaktif. Jadi, ini bukan tontonan pasif. Ini adalah sebuah lingkungan di mana informasi disajikan secara terintegrasi dan dirancang khusus untuk memecahkan masalah belajar dengan melibatkan berbagai indera kita secara serentak. Dan hal ini tuh sejalan banget sama apa yang dibilang oleh Rob Phillips. Dia menyatakan kalau multimedia interaktif itu punya potensi besar untuk mengakomodasi orang-orang dengan gaya belajar yang beda-beda, yaitu lewat penciptaan lingkungan multisensori. Jadi entah Anda itu tipe visual yang suka lihat grafik, tipe auditori yang lebih gampang nangkap lewat suara, atau kinestetik yang butuh interaksi langsung, multimedia ini bisa beradaptasi sama keunikan otak Anda. Keren banget kan? Lanjut ke bab kedua, urgensi dan fungsi inti. Ini adalah panggilan untuk beraksi. Nah, Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa sih dunia pendidikan tiba-tiba butuh banget sama hal ini? Kenapa multimedia itu bukan lagi sekedar barang mewah, tapi udah jadi kebutuhan absolut di era Society 5.0? Jawabannya simpel, dunia udah berubah. Di era digital ini, arus informasi itu deras banget. Pendidik bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di kelas, melainkan berubah peran jadi fasilitator. Murid-murid sekarang juga udah nempel banget sama teknologi. Jadi kalau kita mau ngebentuk kecakapan abad 21, kayak kemampuan kolaborasi atau pemecahan masalah, cara-cara monoton yang lama udah pasti nggak akan mempan lagi. Makanya, multimedia ini hadir dengan 3 fungsi inti. Pertama, sebagai alat bantu instruksional. Bayangin aja, hal-hal rumit kayak objek mikroskopis atau konsep abstrak tiba-tiba bisa divisualisasikan dengan jelas. Kedua, sebagai tutorial interaktif. Siswa bisa nyoba eksperimen laboratorium secara virtual tanpa takut meledak atau terluka. Ketiga, sebagai sumber petunjuk belajar. Ini semacam basis data pintar yang bisa diakses dan diulang-ulang sama siswa kapan aja, menyesuaikan sama kecepatan belajar mereka masing-masing. Masuk ke bab ketiga, contoh dalam aksi. Mari kita intip apa saja senjata sang pahlawan. Coba deh perhatiin alat-alat yang tiap hari ada di genggaman kita. Platform video kayak YouTube, Dailymotion, atau Vimeo itu bukan sekedar tempat cari hiburan aja loh. Dalam konteks pendidikan, mereka ini sebenarnya perpustakaan audiovisual yang raksasa banget. Jangkauannya luas, sifatnya langsung, dan bisa ngebawa kejadian dari belahan dunia manapun langsung ke dalam ruang kelas atau ke kamar tidur para siswa. Dan persenjataannya jelas nggak cuma video. Kita punya PowerPoint dan Canva buat bikin presentasi yang nggak ngebosenin. Ada Quizzes dan Google Form yang masukin elemen game, bikin ujian kerasa kayak lagi main. Terus, untuk pengalaman yang lebih gila lagi, ada augmented reality dan virtual reality yang bisa ngasih simulasi 3 dimensi super nyata. Bahkan, aplikasi sepopuler Duolingo sukses ngebuktiin kalau belajar bahasa itu bisa dikemas jadi sesuatu yang ringkas, interaktif, dan bikin kita ketagihan belajar. Sekarang, kita di bab keempat, kekuatan versus kelemahan. Ibaratnya, superpower versus kryptonite. Layaknya sebuah cerita yang realistis, pasti ada tarik ulurnya. Kekuatan multimedia emang luar biasa. Dia sukses naikin motivasi belajar dan jago banget merangkum proses panjang jadi simulasi yang gampang dipahami. Tapi kita juga harus lihat realitasnya. Infrastruktur dan perawatannya itu mahal. Masih ada kesenjangan teknologi, apalagi di daerah yang internetnya belum stabil. Terus yang paling bahaya nih, risiko privasi dan keamanan cyber. Ingat kasus kebocoran data jutaan siswa di India pada tahun 2024 kemarin? Itu jadi peringatan keras buat kita, betapa rentannya sistem digital kalau nggak dijaga dengan benar. Bab kelima, dampaknya di pendidikan non-formal.
Ini adalah misi di dunia nyata. Dengan segala tantangan tadi, kira-kira multimedia masih efektif nggak sih kalau dipakai di luar sekolah formal, terutama buat pembelajar dewasa? Nah, karakter orang dewasa itu beda jauh sama anak-anak. Kalau materinya nggak aplikatif atau nggak bantu mecahin masalah mereka sehari-hari, mereka pasti bakal langsung kabur. Orang dewasa butuh partisipasi aktif. Model ceramah satu arah itu udah pasti jadi musuh utamanya. Disinilah pendidik harus turun tangan sebagai fasilitator, dan multimedia interaktif jadi jembatan emasnya. Kalau butuh bukti, ada studi kasus yang menarik banget dari PKBM Al-Kahfi. Waktu mereka integrasiin multimedia ke materi ajar, hasilnya tuh bener-bener jadi game changer. Rasa bosan yang biasanya jadi musuh terbesar orang dewasa waktu belajar, berhasil ditekan drastis. Motivasi mereka meroket, kelihatan dari seberapa rajin mereka nyelesain tugas mandiri. Yang lebih keren lagi, mereka jadi jauh lebih pede. Waktu sesi diskusi, mereka berani adu argumen pakai data dari visual interaktif yang mereka pelajari. Ruang kelas yang tadinya sepi berubah jadi tempat kolaborasi yang super hidup. Kita sampai di bab ke-6, referensi akademik, yang menjadi pondasi dari warisan ilmu ini. Penting buat kita tahu siapa aja arsitek di balik semua konsep keren ini. Ilmuwan utamanya adalah Richard Mayer dengan teori kognitif pembelajaran multimedianya. Mayer ngebuktiin kalau memori otak kita itu terbatas, jadi visual dan narasi nggak boleh ditumpuk sembarangan biar kita nggak overload. Terus ada tokoh pendidikan kita, Arif Sadiman, yang menyoroti pentingnya integrasi media yang pas dalam pendidikan. Dan pastinya, Rob Phillips yang konsep lingkungan multisensorinya bikin multimedia bisa beradaptasi sama semua orang. Mereka inilah yang membangun fondasi ilmiah sehingga multimedia bisa seefektif sekarang. Pada akhirnya, teknologi bakal terus lari kencang. AI, virtual reality, e-learning, semuanya akan makin canggih dan gampang diakses. Multimedia pembelajaran udah ngebuktiin kalau dia bisa mendobrak tembok kelas konvensional dan bikin belajar jadi jauh lebih menyenangkan. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah kita mau pakai alat ini, tapi seberapa adaptif kita memanfaatkannya. Selagi kita melangkah makin dalam ke era digital ini, gimana nih cara Anda mengadaptasi gaya mengajar atau belajar Anda untuk benar-benar memaksimalkan kekuatan dari multimedia? Coba deh direnungkan. Terima kasih udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Teruslah eksplorasi, jangan takut nyubah hal baru, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.